Bismillah, kemudian kita lanjutkan masih di surat Al-Baqarah, masih menyangkut puasa dan kewajiban berpuasa. Di ayat yang kemarin Allah menyebutkan bahwa diwajibkan yang pertama puasa seperti hanya diwajibkan ke umat sebelumnya, walaupun cara ataupun waktunya mungkin ada sedikit ada perbedaan, tetapi tentang kewajiban sama-sama diwajibkan berpuasa. Kemudian Allah memaafkan ataupun memberi kemudahan untuk orang yang sedang sakit ataupun sedang bepergian untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat harus mengganti di hari yang lain ataupun mengqadha puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Kemudian di orang yang mampu berpuasa, ini tentang ayat Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, terhadap orang yang mampu berpuasa membayar fidyah, yaitu ta'am miskin. Ini kata ulama dalam menafsirkan ini ada dua. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini ayat maksudnya di awal Islam. Dulu di awal Islam, bahwa orang yang mampu berpuasa, Allah memberikan hak pilih, mau berpuasa atau tidak berpuasa, cuman wajib bayar fidyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengartikan ayat ini mereka menambahkan la, kalimat kata-kata la yang artinya tidak. Jadi kalau dasarnya wa 'alal ladzina la yutiqun, dan terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa, jadi mereka mengatakan tidak mampu berpuasa wajib bayar fidyah, yaitu ta'am miskin, makanan orang miskin seukuran per hari 1 mud. 1 mud seukuran 1/4 zakat fitrah. 1/4 zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah sekitar 2,8 on, 2,8 kilo, mungkin sekitar 7 on, sekitar 7 on atau 8 on per 1 mud, nggak sampai sekilo. Kemudian membayar fidyah yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu di sini artinya karena sangat tua, pikun, ataupun seseorang yang memiliki penyakit yang tidak ada harapan sembuh, Ini juga bagi beliau Allah tidak mewajibkan berpuasa, tapi wajib bayar fidyah. Kemudian sekarang di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ini yang pertama Allah mengatakan yang ayyaman ma'dudat yang kemarin. Allah katakan wajib berpuasa di hari-hari yang sudah ditentukan waktunya. Kapan waktunya? Sekarang di ayat ini Allah menjelaskan. Kata Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan, bulan Ramadhan. Ramadhan, baca ulama, Ramadhan diambil dari kalimat ramdhun. Jadi dari kata-kata ramdhun, Ramadhan yarmudhu, baru ntar jadinya tambah alif dan nun di ujung menjadi Ramadhan. Di dasarnya Ramadhan yarmudhu, kemudian di ujung ditambah alif dan nun menjadi Ramadhan. Jadi bulan Ramadhan artinya membakar. Karena biasanya yang pertama kalau di Timur Tengah itu bulan Ramadhan lagi musim panas. Jadi membakar
yang artinya di bulan Ramadan Allah membakar dosanya manusia. Artinya dosa manusia dihapus oleh Allah di bulan Ramadan. Malahan di akhir Ramadan Allah membebaskan manusia yang sudah patut untuk masuk neraka Allah bebaskan di api neraka sampai puluhan ribu di akhir Ramadan. Jadi Ramadan artinya al-ihraq yang bermakna membakar, karena di bulan Ramadan Allah membakar dosa manusia. Kemudian lanjutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan yang diturunkan dalamnya akan Al-Quran. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana saat itu diturunkan Al-Quran. Ini makna diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran sendiri diambil dari kata Al-Qur'u. Jadi Al-Quran dasarnya qara'a, baru ditambah alif dan nun di ujung menjadi Al-Quran. Quran. Al-Quran artinya, kalau dari segi dalam istilah makna Al-Quran ataupun definisi Al-Quran, itulah lafaz yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz mulai dari yang terdapat dalam mushaf. Lafaz yang terdapat dalam mushaf dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas. Itu semua lafaz yang terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Quran. Kemudian Al-Quran al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran adalah lafaz yang menjadi ibadat jika dibaca. Al-Quran dengan kita baca doang, paham atau tidak paham, mengerti yang dibaca, tidak mengerti yang dibaca, semuanya dapat pahala. Karena itulah kelebihan Al-Quran. Jadi lafaznya saja, baca lafaznya doang sudah mendapatkan pahala. Malahan likulli harfin hasanah. Setiap huruf yang dibaca di Al-Quran menjadi sebuah kebaikan. Likulli harfin hasanah. Jadi itu walaupun enggak paham arti, saya Ustaz enggak tahu artinya bagaimana, baca saja sudah. Walaupun enggak paham, walaupun saya Ustaz belum terlalu lancar bacanya, baik baca saja walaupun tidak terlalu lancar, baca saja. Orang yang membaca Al-Quran yang seperti diibaratkan seperti jalannya kambing di atas batu, sulit. Jalan jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Itu juga mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat di samping membaca juga mempelajari. Membaca, berusaha membaca. Makanya saya suka seperti ibu-ibu, Masya Allah. Ada hizib, baca bersama, baca sesuatu. Ntar ada yang memperbaiki. Ada satu yang memperbaiki. Oh ini kurang bu, ini kurang panjangnya, ini lebih panjangnya kelebihan, atau ini dengungnya kurang. Ini harus ada yang memperbaiki sehingga semakin hari bacaannya semakin bagus, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Karena nggak mungkin dari awal langsung pengen jadi qori, baru belajar pengen jadi mu'ammar, nggak mungkin. Butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan istiqamah, maka insya Allah akan semakin hari semakin baik. Jadi Al-Quran tetap kita baca. Jangan katakan, oh kan saya Ustaz belum belajar tajwid, ini berarti enggak baca Quran. Jangan, baca Quran, tetap dibaca. Tapi di samping baca Quran, berusaha untuk mempelajari. Dan Al-Quran tidak boleh dipelajari dari buku. Mau ngapalin, oh ini ngapalin, enggak. Karena Al-Quran ini ilmu Al-Quran, ilmu praktek. Sama seperti motor. Orang bawa motor, kalau dipelajari metodenya dalam buku, habis semua dipelajari. Kalau enggak megang motor, tak bisa juga. Jadi kalau solusinya megang balik motor, jalan aja sudah. Walaupun enggak pernah membaca buku, benar juga. Jadi itulah ketentuan karena tajwid ini bukan ilmu yang dipelajari untuk dihafalkan, tapi ilmu yang tujuannya untuk dipraktekkan dan diamalkan. Jadi di samping membaca, tetap mempelajari sedikit demi sedikit sehingga semakin hari
bacaan kita sama Al-Quran semakin bagus. Dan itu tandanya kita sebagai salah satu tanda Islam kita kuat, iman kita kuat, dengan selalu berusaha memperbaiki bacaan kita terhadap Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Ini bagian cinta kita kepada agama Islam. Ini sampai kita termasuk orang yang cinta Al-Quran, saya cinta Al-Quran, saya Masya Allah, saya ini Muslim, saya ini taat, tapi ke Al-Quran tidak pernah mau dipelajari, tidak pernah mau dibaca, tidak pernah mau diamalkan, jauh dari Islam. Malahan ulama dulu mengatakan, idza tahura qalbul insan ma syabi' min qira'atil Quran. Ini kata Imam Aidin. Idza tahura qalbul insan ma syabi' min qira'atil Quran. Seseorang apabila hatinya sudah bersih, maka dia tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Pengen baca lagi, pengen baca lagi, pengen baca lagi. Itu orang yang sudah bersih hatinya. Kita enggak mau baru baca Quran baru 5 ayat sudah mulai panas. Kalau imam baca kepanjangan dikit, waduh ini imam kok panjang kali bacaannya. Ini bermasalah. Artinya hati kita perlu diperbaiki. Hati kita perlu diperbaiki, perlu dicek ulang apakah iman kita benar-benar atau cuman sekedar ikut aliran, sekedar ngikut orang ke masjid kita ke masjid. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi Al-Quran artinya lafaz yang terdapat antara dua kulit mushaf, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, yang diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatih, Al-Quran yang menjadi ibadat dengan membaca. Dengan dibaca saja walaupun tidak mengetahui artinya, tidak memahami, kamu tetap mendapatkan pahala. Tapi sekali lagi berusaha terus untuk mempelajari Al-Quran, karena yang mempelajari Al-Quran adalah bukti cinta kita kepada agama Islam itu sendiri. Ini kita mengakui Islam tapi enggak pernah mau mempelajari Al-Quran, sama dengan bohong, sama dengan bohong. Kemudian Al-Quran sini kemudian lil i'jaz bi aqsari suratin minhu. Al-Quran menjadi mukjizat dengan surat yang satu surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran yaitu Inna a'tayna kal kautsar. Itu surat yang paling pendek. Dengan satu surat sudah menjadi mukjizat. Menjadi mukjizat. Al-Quran mukjizat. Unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Ini yang kita dengar malahan Al-Quran. Ini proses penurunan Al-Quran yang perlu kita hafal, yang perlu kita ingat, yang bahwa Al-Quran ini ada dua penurunan. Yang pertama diturunkan namanya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini diturunkan dari Baitul dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ada terdapat di langit dunia. Karena langit yang sering kita dengar, langit ini ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Yang pertama, tingkatan yang pertama langit dunia. Langit dunia yang seperti hanya bulan. Itu semua terdapat di langit dunia. Langit yang pertama yang paling dekat dengan bumi. Kemudian baru ada langit yang lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Subhanallah. Langit itu kata ulama setiap lapis langit itu arti ke beda-beda unsurnya. Ada yang sebagian langit yang isinya emas semua. Jadi kalau pengen emas naik itu ke langit, turunnya berapa ton terserah. Pada kita menguras bumi terus, bilangin aja ke negara luar yang pengen nguras Freeport, PT yang nguras emas di Indonesia, suruh naik ke langit, ngambil kan. Jadi satu langit semua isinya emas. Ada sebagian langit yang isinya besi, sebagian langit isinya perak. Jadi semua itu satu langit full. Kalau pengen kaya silahkan naik ke langit, ambil itu semua. Cuman enggak ada yang sanggup, paling sanggup ke bulan.
Mereka paling sanggup ke bulan. Bulan itu masih di bawah langit, masih berada di bawah langit yang pertama, belum sampai di langit yang di lapisan langit yang pertama. Sedangkan matahari kata ulama terdapat di lapisan langit keempat. Nah, itu matahari. Sangat besar, terdapat di langit keempat. Jadi kembali ke sini, Al-Quran, proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diletakkan di Lauhil Mahfuz. Itu Al-Quran diletakkan di Lauhil Mahfuz yang sudah lengkap, full. Artinya dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas terdapat di Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz di langit ke-7 kalau bahasa. Kemudian baru Sayyidina Jibril mengambil Al-Quran dari Lauhil Mahfuz. Beliau membawa ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah adalah terdapat di langit dunia. Inilah penurunan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi di malam bulan Ramadan yang kita maksudkan dalam ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena yang kita dengar Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, selama 23 tahun. Ini diturunkan berangsur-angsur, tapi tahu kenapa di sini disebutkan diturunkan dalam bulan Ramadan? Otomatis enggak berangsur. Jadi kata ulama, maksud yang diturunkan di bulan Ramadan itu sekaligus, bukan berangsur-angsur, sekaligus dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas diturun sekaligus di bulan Ramadan. Artinya diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Seperti di ayat lain Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Akhirnya Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Ini ulama memahami dari dua ayat, menggabungkan dua ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Al-Quran kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Mereka memahami Lailatul Qadar di bulan Ramadan dari ayat ini. Makanya enggak ada Lailatul Qadar di bulan Syawal, enggak ada Lailatul Qadar di bulan Dzulhijjah. Lailatul Qadar khusus bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena yang pertama Allah katakan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Di ayat ini Allah sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Otomatis malam Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Nah, ini cara ulama memahami kapan terjadi Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Enggak ada Lailatul Qadar di bulan yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Artinya diturunkan minal Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Jadi diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Kemudian baru proses yang kedua dari langit dunia ini, itulah Baitul Izzah, baru Sayyidina Jibril menurunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Secara tergantung kebutuhan. Rasulullah butuh 3 ayat, dikirim 3 ayat. Rasulullah butuh 5 ayat, dikirim 5 ayat. Dan Allah menurunkan ayat ke Rasulullah kadang-kadang ditakhir, kadang-kadang ditunda. Yang paling sengsara Rasulullah terjadi ketika Allah menurunkan ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minhum. Ketika dituduh Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan, dengan sahabat Safwan. Ini akhirnya awalnya Rasulullah juga
Karena Rasulullah juga manusia. Rasulullah juga manusia. Awalnya karena belum turun ayat, beliau memisahkan rumah dulu dari Sayyidina, sempat memisahkan rumah dengan Sayyidatuna Aisyah. Sampai berapa hari ke? Sampai sebulan. Sayyidatuna Aisyah sampai kurus hari. Rasulullah menunggu wahyu, karena hal ini sulit untuk dibuktikan. Untuk membuktikan Sayyidatuna Aisyah beliau terbebas tidak berzina, itu jauh. Karena ini kabar dari musyrikun, kabar dari munafikun, kabar dari Yahudi sudah tersebar seluruh Madinah bahwa Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan. Sampai keluarga pribadi, keluarga Sayyidatuna Aisyah, sampai keluarga beliau yang Mistah, yang padahal beliau yang membiayai kehidupan Sayyidina Abu Bakar, bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Sampai beliau ini kepengaruh. Akhirnya saat itu disebutkan tidak ada satupun rumah di Madinah melainkan masuk berita ini. Tersebar berita sampai ke seluruh rumah di Madinah bahwa Sayyidatuna Aisyah berzina dengan Safwan. Sampai Rasulullah juga bingung saat itu untuk mengambil keputusan. Semua sahabatnya, walaupun dapat dukungan dari sahabat, ya Rasulullah, nggak mungkin, kita nggak pernah mengenali Sayyidatuna Aisyah seperti itu. Sayyidatuna Aisyah orang baik mungkin. Tapi karena Rasulullah untuk membuktikan itu sampai sebulan belum ada. Tapi sebulan itu sampai 40 hari dalam kebingungan, untuk baru Sayyidatuna Aisyah nggak pernah keluar rumah. Terus selama sebulan itu nangis. Selama sebulan menangis, yang akhirnya diturunkan ayat Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minhum, sampai akhir ayat. Itulah kadang-kadang Rasul, jadi diturunkan Al-Quran selama berangsur-angsur ke Rasulullah, tergantung kebutuhan. Nah, itu diturunkan dari Baitul Izzah tadi ke Rasulullah. Jadi dua kali penurunan, bukan dua kali penurunan. Artinya proses penurunan Al-Quran yang pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu secara keseluruhan langsung terjadi di malam Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi Muhammad, nah itu tidak sekaligus, diturunkan berangsur-angsur tergantung kebutuhan. Makanya di sini orang kafir berkata, qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalna bihi tartila. Berkata orang kafir, laula nuzila hadzal quran alaihi, kenapa enggak diturunkan Al-Quran sekaligus ke Muhammad? Kata orang kafir. Orang kafir ini Al-Quran turunkan 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kenapa enggak diturunkan sekaligus? Apa jawaban Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami ingin menguatkan hatimu wahai Muhammad. Karena mungkin Nabi Muhammad lagi butuh, ini gimana solusinya? Turun ayat 2 ayat. Jadi turunkan sesuai kebutuhan itu untuk menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, yaitu terjadi di malam Lailatul Qadar. Hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinat, arti bayyinat tanda-tanda yang jelas, ayat-ayat yang jelas. Minal huda, dari petunjuk, dan dari yang pemisah, yaitu Al-Quran yang memisah antara yang hak dan yang batil. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma